Kalau saya menggariskan di situ ciri-ciri satria peningit orang biasa dan pengembala. Boncolono. Ya. Maling gentiri. Di mana seseorang kesatria yang mencuri, tapi hasil curiannya ini untuk rakyatnya. Untuk rakyat. 50.000. Bayar pajak 70.000. Dari mana yang 20.000? Ini yang terjadi di zaman wayang sekarang. Diakali semua ya. Diakali semua. Sing sugih saya sugih, sing pangkat dhuwur saya pangkat dhuwur, sing melarat tambah melarat. Nah, dan banyak yang aku juga loh Mas. Tidak ada. Masih Tidak belum bisa. ada. Masih belum. Tidak akan pernah ada orang yang tahu siapapun. Tapi beliaunya sudah ada belum? Untuk saat ini, terawangannya Mas Tigor. Kalau saya menggariskan di situ ciri-ciri satria peningit orang biasa dan pengembala. Itu tanda kutip yang harus dicerna siapapun. Kalimat pengembala. Apa toh artinya pengembala? Sing iso ngomong siapapun, entah ini keluarganya, entah ini rakyatnya. Karena sekarang ini saya kira tata cara ngomong ini kok ndak ada. Beda dengan ceritanya ini ada di Kediri namanya Boncolono. Ya. Maling gentiri. Di mana seseorang kesatria yang mencuri, tapi hasil curiannya ini untuk rakyatnya. Untuk rakyat. Kita saat ini butuh maling gentiri yang lainnya. Nyolong harta pejabat ya? Siapa yang berani nyolong hanya untuk rakyatnya? Enggak popo. Ayo, ada enggak? Kebanyakan untuk perutnya sendiri-sendiri. Untuk embel-embel. Iya. Enggak usah jauh-jauh. Kemarin di daerah kita, saya berani ngomong. Waktu pilihan aja kasih sembako, kasih uang, kasih setelah jadi, mana sembakonya saat ini? Masih ada? Tidak. Tidak ada toh. Enggak ada. Jangan toko bongbong. Aduh. Hidup kok itu terlalu banyak joget sampai jalan-jalan tuh lupa pada bolong. Sudah. Sekarang nggak usah jauh-jauh buat daerah lain. Daerah kota kita sendiri aja. Jalanan rusak mana? Wah, sangat banyak. Banyak. Tindakannya gimana? Ada enggak? Malah itu ada satu kampung di Ngancar, belum ada listriknya. Itu loh, karena banyak yang ditoleh. Saudara-saudara kita yang di pinggiran itu banyak yang ditoleh. Jangan menoleh saja, tindak lanjuti, kasih di situ. Kalau hanya dibikin apa ya? Oh, ada orang yang membuat lapangan pekerjaan di daerah situ terus. Untuk apa? Kalau untuk cari muka jangan di situ. Masih kok yang di daerah-daerah terpencil yang membutuhkan. Misal yang kayak wadah dulu aja lah. Kasih keterampilan, kasih wadah. Cari. Datangi di situ. Orang yang nganggur-nganggur itu, keterampilannya apa? Yang jahit, kasih jahit. Kasih alat. Bukakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini zaman sekarang beda. Kamu pengen apa? Jahit. Oke. Aku kasih kursus. Dengan seharga 10.000. Punya alat? Enggak punya alat. Tak kasih harga 20.000. Totalnya 30.000. Punya tempat? Enggak punya tempat. Saya kasih 20.000. Berarti totalnya berapa? 50.000. Bayar pajak 70.000. Dari mana yang 20.000? Ini yang terjadi di zaman wayang sekarang. Diakali semua ya? Diakali semua. Bahkan banyak orang yang kepancal. Ini kita berada di titik ini. Sing sugih saya sugih, sing pangkat dhuwur saya pangkat dhuwur, sing melarat tambah melarat. Tapi yang namanya hukum alam yang dicari bukan itu sekarang. Kenapa saya ngomong? Saya dulu pernah ngomong, setinggi apapun jabatanmu, sebanyak apapun hartamu, kalau tidak bisa mengayomi di dalam keluargamu, gagal.
Saya pernah ngomong itu di channel siapapun manapun, bahkan di Instagramku. Saat ini terjadi. Dengan kejadiannya orang yang lagi viral itu, pangkatnya lumayan tinggi loh, tapi tidak bisa menjadi pengayom di dalam keluarganya sendiri. Itu kasusnya seperti apa, Mas? Kronologinya. Kalau terawangannya. Percuma kita nerawang, tapi kalau di sana itu tidak adil. Percuma. Kan kita lihat memang ya sangat-sangat tidak adil ya. Mau ini kelihatan mata loh. Iya, makanya itu. Ingat enggak seorang nenek yang mencuri, seorang ibu yang mencuri demi makan anaknya. Dia di penjara enggak? Curi susu. Di penjara toh. Nah ini kasusnya mateni wong kok. Membunuh kok. Apalagi dengan alasan diperkosa. Kalau kita tidak bisa membukakan pintu, orang bisa masuk enggak? Apalagi itu kamar loh, privacy loh. Iya. Logikanya itu. Ini orangnya sudah meninggal. Seandainya belum meninggal masih ada perlawanan. Cuma saya pesan kepada siapapun, hati-hati tentang karma ya. Mungkin apapun yang terjadi pada diri Anda itu bisa dibeli dengan nominal. Tapi yang namanya karma, penebusan karma, Anda tidak akan pernah bisa menebus dengan apapun. Apapun. Kalau tidak kena dirimu, kena anakmu. Kalau tidak kena anakmu, cucumu kena. Kenapa saya ngomong tentang karma? Saya meyakinkan karma terjadi di dalam keluarga nenek saya. Nenek saya seorang rentenir, nenek tiri dari bapak saya. Jadi mbah lanang saya itu nikah 3 kali. Satunya dari Aceh, yang ibunya kandung bapak saya. Yang kedua itu ibu tiri bapak saya itu di desa seberang, dia rentenir, tukang anak ke duit. Nah pada saat itu uangnya hilang. Bang detail ya. Uangnya hilang yang dituduh bapak saya. Akhirnya nenek saya ke orang pinter nih, bawa minuman. Bawa minuman, disuruh minum semuanya anaknya. Dia memberikan sabda, siapapun yang mengambil uangku akan meninggal di jalan. Akhirnya adiknya bapak saya kecelakaan di jalan, meninggal. Kondisi mabuk. Meninggal kecelakaan. Yang kedua yang namanya itu adik bapak saya juga meninggal kecelakaan. Yang adik sekandung bapak saya juga kecelakaan. Karena apa? Dia menerima hartanya dari uang itu dia. tadi ya. Bapak saya diusir. Oh, kamu keluar orang saja. Sepeser pun bapak saya tidak menerima uang dari nenek saya, dari kakek saya. Itu. Rentenir itu selamat. Dan 3 anaknya yang diberikan 4 anaknya yang dikasih itu. Rumah meninggal kecelakaan, dan yang satunya habis hartanya sampai detik ini pun dia kesulitan. Jadi apa-apa. Itu karma. Makanya saya berpesan kepada siapapun, hari ini kalian mampu ya, bisa membayar siapapun, bisa membeli siapapun, tapi kalau yang namanya karma, kalian tidak akan pernah bisa terhindar. Kalau tidak percaya silahkan coba. Termasuk karma baik ya? Karma baik juga ada. Baik ada, buruk apa? Buruk juga ada. Apa yang kalian tanamnya seperti apa?